Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai titik, garis, bidang, dan lingkaran dalam matematika. Alam semesta merupakan ruang terhingga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Sofia Naiza, NIM 2019 35027. Yang pertama adalah titik, garis, bidang, dan lingkaran dalam matematika. Titik, garis, dan bidang merupakan suatu bentuk yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Titik merupakan objek imajinatif yang tidak mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta tidak mempunyai luas dan volume. Titik dapat dikatakan sebagai objek tak berdimensi atau berdimensi nol. Titik atau poin digambarkan dengan noktah yang kecil yang dilambangkan dengan titik, dan nama titiknya biasa disimbolkan dengan huruf besar. Garis atau line merupakan kumpulan atau himpunan titik-titik yang diperpanjang. Garis tidak memiliki batas ke kanan dan ke kiri. Oleh karena itu, garis cukup digambarkan dengan wakilnya saja. Pada dasarnya, dalam dunia nyata tidak didapatkan garis lurus karena garis sebenarnya tidak pernah lurus. Jika ditarik garis lurus antara satu kota dengan kota lain, maka yakin dan percaya bahwa garis yang ditarik tersebut bukanlah garis lurus. Ruang terbuka jika kedua ujungnya tidak bertemu, sedangkan jika kedua ujungnya bertemu, maka garis tersebut berbentuk lingkaran yang berdimensi 1 untuk kasus garis tersebut tidak memiliki luas. Tetapi jika lingkaran tersebut memiliki luas, maka termasuk berdimensi 2. Bidang dalam hal ini adalah bidang yang berdimensi 2 memiliki panjang dan lebar. Sebuah bidang memiliki luas yang tidak terbatas. Lingkaran juga merupakan bidang 2 dimensi yang memiliki jari-jari dan diameternya. Dalam kehidupan sehari-hari, lingkaran dapat kita jumpai pada ujung botol, silinder, dan lain sebagainya. Upaya yang relatif mudah adalah menggelindingkan silinder pada permukaan bidang datar. Setelah satu putaran penuh, titik P di dasar silinder setelah diputar akan kembali berada pada posisi semula. Langkah ini dilakukan untuk melihat keliling lingkaran, sedangkan untuk menghitung jari-jarinya adalah setengah dari panjang diameter lingkaran, seperti pada gambar 3.4. Tetapan yang dicari disebut pi, yang merupakan perbandingan antara S dan diameter lingkaran 2R. Pi sama dengan S per 2R. Kita dapat membuat tabel panjang S dan diameter D sama dengan 2R untuk beberapa jenis lingkaran. Selanjutnya, perhatikan taksiran teoritis nilai pi ini dengan membuat segitiga sama sisi pada gambar 3.5. Pada gambar 3.5 di atas diperoleh bahwa keliling lingkaran lebih besar dari 6 kali lipat jari-jari. S sama dengan 2R, pi lebih besar dari 6R, sehingga pi lebih besar dari 3 kali pi lebih dari 3. Jika 6 potong segitiga sama sisi dalam lingkaran tersebut disusun berderet dan diperpanjang, maka diperkirakan luas L sama dengan SR per 2. Untuk pembagian besar sekali tak terhingga, panjang mendekati S per 2 dan lebar mendekati R, sehingga L sama dengan SR per 2 sama dengan pi R kuadrat. Selanjutnya dibuat heksagon dengan sisi T yang meliputi lingkaran. Perhatikan gambar 3.6. Luas segitiga sama sisi dan bagaimana bagian heksagon adalah RT per 2. Luas heksagon 2 akar 3 R kuadrat lebih besar dari pi R kuadrat, atau pi lebih besar dari 2 akar 3. Oleh karena itu, untuk pendekatan heksagon diperoleh selang 3 kurang dari pi kurang dari 2 akar 3 sama dengan 3,464. Selang akan menyempit jika dibuat 12 segitiga sama kaki. Untuk evaluasi keliling, memberikan batasan bawah 3 akar 3 kali akar 3 dikurangi 1 sama dengan 3,1058 kurang dari pi. Sedangkan luas 12 segitiga luar memiliki batas atas pi kurang dari 6 akar 2 kali akar 3 dikurangi 2 per akar 2 plus 3 sama dengan 3,2154. Dengan demikian, 12 segitiga sama kaki memberikan selang 3,1018 kurang dari pi kurang dari 3,2154.
Titik garis permukaan atau bidang termasuk lingkaran telah dirumuskan dalam bentuk formal aksiomatik oleh Euclid sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Ahli matematika dari Alexandria yang dikenal sebagai bapak geometri menuliskan gagasan geometrinya dalam The Element yang terdiri dari 13 jilid. Jilid geometri yang berasal dari istilah geo berarti bumi dan metri merupakan ilmu praktis yang digunakan untuk menentukan dan mengukur aneka bentuk. Pada masa Mesir kuno, pengetahuan ini digunakan secara praktis untuk membangun piramida. René Descartes memperkenalkan koordinat bagi titik-titik dalam ruang dengan mengambil satu titik tertentu sebagai acuan. Dengan koordinat ini, di setiap titik diidentifikasi dengan bilangan tertentu dan tidak mungkin dua titik yang berbeda terungkap dengan bilangan yang sama. Para ilmuwan matematika mengembangkan konsep ruang abstrak berdimensi n yang lebih dari 3. Dalam perspektif ruang abstrak berdimensi n, maka garis dapat disebut ruang dimensi 1, bidang adalah ruang berdimensi 2. Alam semesta merupakan ruang terhingga. Ada argumen yang menyatakan bahwa alam semesta berluas tak terhingga, tetapi argumen lain menyatakan bahwa boleh jadi ia terhingga, hanya saja memberikan ilusi terhinggaan. Misalkan saat menatap langit di malam yang cerah, hati merasakan keindahan dan keinginan kuat untuk bisa melihat langit keseluruhan tanpa ujung, seolah-olah bintang-bintang dan galaksi-galaksi yang dilihat juga tak berujung. Bahkan kegelapan di antara benda langit dipenuhi dengan cahaya. Seiring waktu berjalan, astronom mampu menyaksikan galaksi-galaksi berkembang dan mereka pun mencari citra-citra baru. Tapi akhirnya tak ada ruang baru yang terlihat oleh mereka. Jika ada, mereka akan dapat melihatnya. Pernyataannya tentang alam semesta terhingga atau tak terhingga merupakan salah satu yang tertua dalam filsafat. Menurut relativitas, ruang adalah medium dinamis yang dapat melengkung dengan salah satu dari 3 cara, tergantung distribusi materi dan energi di dalamnya. Ruang pasti memiliki geometri Euclidean yang familiar seperti bidang datar atau geometri hiperbolik seperti pelana. Sekilas alam semesta membentang tanpa ujung. Geometri lokal ruang bisa berbentuk Euclidean, spherics, atau hiperbolik. Hanya 3 kemungkinan ini yang konsisten dengan kesimetrian kosmos yang teramati pada skala besar. Pada bidang Euclidean, sudut-sudut sebuah segitiga berjumlah persis 180 derajat. Pada permukaan spherics, sudutnya berjumlah lebih dari 180 derajat, dan pada permukaan hiperbolik atau pelana berjumlah kurang dari 180 derajat. Geometri lokal menentukan cara objek bergerak. Ketiga geometri kosmik yang masuk akal tadi konsisten berbagai topologi. Penetapan topologi memerlukan suatu pemahaman fisikal di luar teori relativitas. Asumsi lumrahnya adalah bahwa alam semesta itu seperti bidang datar atau simple connected, terhubung sederhana. Artinya hanya ada satu jalur langsung bagi cahaya untuk berjalan dari sumber ke pengamat. Alam semesta Euclidean simple connected ataupun alam semesta hiperbolik memang akan berluas tak terhingga, tapi alam semesta mungkin justru multiple connected, terhubung berlipat ganda. Banyak kosmolog menyangka alam semesta itu berluas terhingga. Sebagian alasannya memang sederhana. Akal manusia lebih siap meliputi hal terhingga daripada hal tak terhingga. Tapi ada pula 2 garis argumen ilmiah yang menyukai keterhinggaan. Yang pertama melibatkan eksperimen pikiran yang dirancang oleh Isaac Newton dan ditinjau kembali oleh George Berkeley dan Ernest Mach. Newton membayangkan 2 ember yang terisi air setengah. Ember pertama dibiarkan diam dan permukaan airnya datar. Berkeley dan Mach berpendapat bahwa semua materi di alam semesta secara kolektif menjadi kerangka referensi. Ember pertama adalah diam secara datar, ember kedua berputar secara relatif terhadap galaksi-galaksi itu, sehingga permukaan airnya cekung. Beberapa teori demikian memprediksi bahwa alam semesta bervolume rendah jauh lebih mungkin daripada alam semesta bervolume tinggi. Alam semesta luas tak terhingga memiliki probabilitas 0 untuk eksis. Secara longgar bisa dikatakan energinya tak terhingga, dan tak ada fluktuasi kuantum yang bisa mengerahkan energi sebanyak itu. Aristoteles berargumen bahwa alam semesta adalah berluas terhingga dengan alasan bahwa perbatasan diperlukan untuk menetapkan kerangka referensi absolut. Kerangka ini penting dalam pandangan keduniaannya.
Fisikawan Jerman George F.B. Riemann memecahkan teka-teki ini di pertengahan abad 19. Untuk model kosmos, dia mengajukan hiperbola permukaan tinggi dimensi sebuah bola 4 dimensi. Sebagaimana bola biasa merupakan permukaan 2 dimensi, sebuah bola 3 dimensi. Dengan kata lain, pernyataan ini beranggapan bahwa jika ruang adalah hiperbola, maka hiperbola tersebut pasti terletak di ruang Euclidean 4 dimensi, memungkinkan kita memandangnya dari sisi luar. Namun alam tidak harus patuh pada gagasan ini. Bisa diterima sepenuhnya bahwa alam semesta adalah hiperbolik dan tidak tersimpan di ruang dimensi tinggi. Dalam Al-Quran, sebagai kitab suci umat Islam, memberikan sebuah gambaran dimensi baru terhadap istilah ruang, sebuah dimensi yang sama sekali tidak diketahui sebelumnya oleh pandangan dunia maupun. Al-Quran memandang bahwa ruang dan alam semesta tersebut merupakan realitas yang terus-menerus berekspansi, yakni gagasan tentang alam semesta yang terus berkembang. Dengan demikian, pandangan hidup dan pemikiran seorang muslim terus tumbuh dan berkembang berdasarkan konsep dinamis tentang alam semesta. Al-Quran juga memberikan sejumlah indikasi tentang sumber lain, ilmu pengetahuan manusia dengan merujuk pada waktu Tuhan dalam perbandingannya dengan waktu manusia dalam penelitian sejarah, dan menekankan bahwa manusia hendaknya menuangkan dan mengambil hikmah dari eksperimen atau pengalaman sebelumnya maupun pengalaman masa modern. Berkaitan dengan waktu atau relatif, Al-Quran memberikan gambaran secara deskriptif bahwa setiap benda, makhluk atau objek yang hidup dalam ruang 3 dimensi atau alam semesta memiliki batasannya masing-masing yang menunjukkan relativitasnya waktu yang dirasakan oleh manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.